hidup dan kematian manusia. Di surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa kok ada kehidupan, ada kematian? Untuk apa? Untuk menguji semua manusia siapa yang paling baik amalnya. Jadi kematian dan kehidupan itu sudah biasa di hadapan Allah. Untuk apa? Jalannya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya ketika hidup, siapa yang paling baik amalnya ketika dia meninggal. Dengan segala pernak-perniknya, kita hidup ini dengan segala ujian. Ada yang diuji sakit, ada yang diuji kesugihan, kekurangan, diuji nakalnya anak, diuji suami, banyak sekali ujian yang Allah berikan kepada manusia. Dan semuanya itu ada ujiannya dan berbeda-beda. Untuk apa ujian itu semua? Adalah untuk siapa yang bisa mengambil solusi ujian itu menjadi pahala. Kadang ada orang yang diberi ujian jadi berantakan rumah tangganya, diberi ujian oleh Allah jadi malapetaka di dalam rumah tangganya. Sedangkan ujian itu diberikan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji kita itu sesuai dengan kemampuan. Kalau ujian datang kepada seseorang, pasti Allah sudah ngukur. Ibaratnya anak SD ya diukur dengan ujian SD-nya, SMP juga begitu, SMA juga begitu. Allah lebih tahu. Jadi ujian mungkin satunya diberi sakit, ternyata sakit itu adalah penghapus dosa. Uang yang digunakan untuk berobat itu adalah sebagai sedekah. Orang yang mendampingi orang sakit didoakan oleh para malaikat. Jadi menyikapi sakit itu pahala semuanya, bagi yang sakit, bagi yang menghormati, bagi yang mengeluarkan hartanya, bagi yang mendampingi tetangga. Ternyata semuanya itu menjadi kebaikan bagi manusia karena ilmu. Kadang ada orang dikasih sakit kemudian putus asa bunuh diri. Ada yang orang tuanya sakit, anaknya tidak menghormati, ya, banyak sekali. Jadi sekali lagi kematian itu adalah milik Allah, kehidupan itu ketentuan dari Allah. Bagaimana kita menyikapinya? Monggo. Lanjut. Jadi sekali lagi kematian itu adalah qada dan qadar, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa diminta. Maka kita harus terima apa yang Allah takdirkan. Insya Allah tidak salah di dalam meletakkan takdir dan qadanya Allah itu. Tidak salah. Tuh ada yang anak yang pintar, anak yang nurut, kok diambil duluan? Ya maunya Allah, gitu ya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Jadi kematian itu adalah qada. Setiap yang mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati itu, setiap yang hidup itu pasti akan mati, termasuk kita. Kita ini akan mati. Yakin. Kadang ada, aku kan sehat, aku kan enom, makananku sehat. Tapi tahu-tahu di jalan seperti kemarin tuh gimana itu? Di ketapang kopian, ya kan nggak tahu itu. Ya. Di surat Ali Imran ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Karena kematian itu adalah awal daripada akhirat. Jadi kiamat sughronya itu adalah kematian. Kalau kematian itu lulus, sakaratul mautnya baik, artinya itu amal-amalannya baik, berarti dia nanti akan merasakan nikmatnya ketika di alam barzakh. Ketika muslim husnul khotimah, itu berarti awal kebahagiaan yang berkepanjangan. Sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, itu kematian sakaratul maut itu adalah awal kesengsaraan yang berkepanjangan, yang tiada henti-hentinya. Oke, lanjut. Maka ketika sakit diberikan, maka kita disuruh bersabar. Di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidaklah seseorang muslim ditimpa sakit melainkan dengannya Allah akan mengukurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana daun yang gugur dari pohonnya. Jadi ketika jenengan kita seperti tadi ibu yang kena minyak tadi itu, Allah sayang sama dia. Itu adalah penggugur dosa. Ketika kita kena pisau ketika masak, berarti Allah menghendaki untuk gugur dosa dari tangan kita. Jadi seperti itu. Maka kemudian kita harus berprasangka baik kepada Allah. Sekali lagi, Allah tidak pernah salah di dalam menentukan qada dan qadarnya. Itu yang harus digarisbawahi, terus ditanamkan di dalam diri kita. Apapun yang terjadi keseharian kita, itu adalah kebaikan bagi manusia. Sehingga kita tidak akan ya Allah, kula niki salah napa ya Allah, kok kados ngaten. Tidak, Allah itu sayang sama kita. Kalau memang kemarin itu ada dosa, digugurkan. Kalau kemarin itu tidak dosa, berarti akan diangkat derajatnya karena kesakitan.